Shalom, puji nama Tuhan. Kembali bersama saya Mardewa dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry dengan tema Get Ready for the Rapture. Kita tahu bersama bahwa kedatangan Kristus untuk mengangkat orang-orang yang percaya sudah sangat dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, mari kita buka bersama Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-10. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menanti dan mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menguasai diri kita. Jelas di ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai diri kita. Menguasai diri merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap segala sesuatu. Tuhan mengajarkan kita agar kita dapat menguasai diri kita dalam 3 hal. Yang pertama, perkataan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menguasai perkataan kita. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang membangun, dan yang terpenting adalah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dari pikiran kita. Kuasai apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Kristus, pikiran-pikiran yang memuliakan akan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, kita harus menguasai perbuatan kita, kuasai tindakan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu dapat memuliakan Tuhan dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mampu menguasai diri kita dalam 3 hal ini, kita dapat tenang, sekalipun angin badai datang menerpa kita tetap menjadi orang yang tenang, kita dapat tenang. Ketika kita tenang, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, dalam menanti dan mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kuasai diri kita, kuasai pikiran kita, kuasai perkataan kita, dan kuasai tindakan kita. Biarlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita katakan itu memuliakan nama Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam menanti dan mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus saling mengasihi. Kasih merupakan elemen terpenting dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. Mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa pamrih, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Banyak orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata kita, yaitu dengan memberitakan kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa yang tersesat, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga mereka juga boleh memperoleh keselamatan yang berasal daripada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita memberitakan kabar sukacita tentang Yesus, mereka juga diselamatkan. Di situ bukti bahwa kita betul-betul mengasihi mereka. Yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menanti dan mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ketiga, kita harus melayani Tuhan. Melayani merupakan tugas setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita kapasitas untuk melayani Dia. Pelayanan bukan tentang siapa yang bisa, siapa yang hebat, tetapi siapa yang mau terlibat di dalam melayani Raja di atas segala raja. Pelayanan merupakan salah satu anugerah terindah yang Tuhan berikan buat kita, merupakan penghormatan, bukan beban, karena kita melayani Raja di atas segala raja. Melayani juga merupakan wujud ucapan syukur kita atas kasih karunia yang Tuhan telah berikan untuk kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menanti dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, yang harus kita lakukan,
mari kita terus hidup di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, dalam menanti dan mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mengangkat setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasai diri kita, kuasai apa yang ada di pikiran kita, perkataan kita, dan juga tindakan kita. Yang kedua, mari kita terus belajar untuk saling mengasihi, terlebih lagi mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang ketiga, mari kita terus hidup di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.